Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, coba anak-anak masih ingat apa enggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang ada pembaca Al-Quran dan berdoa, Bu. Iya, bagus. Masih pada ingat ya? Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya sama Mbak Putri. Coba Mbak Putri sebutkan apa saja adab membaca Al-Quran. Ada pembaca Al-Quran yaitu yang ikhlas karena Allah, suci, dan membaca dengan tartil, Bu. Iya, pintar, bagus. Sekarang ada berdoa. Coba Mbak Desi sebutkan Mbak, ada berdoa apa saja? Ada berdoa yaitu mengangkat kedua tangan dalam keadaan suci dan khusyuk, Bu. Masih pada ingat ya? Jadi ada pembaca Al-Quran yang pertama itu harus khusyuk. Kemudian dalam keadaan suci, membaca dengan tartil dan pelan, dan niat ikhlas karena Allah. Nah, kalau ada berdoa, itu yang pertama harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat, diawali dengan membaca sholawat Nabi dan pujian kepada Allah, dan harus khusyuk. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik, anak-anak semua dapat memahami keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim tersebut. Oh iya, anak-anak semua sudah tahu kan siapa Nabi Ibrahim tersebut? Tahu, Bu. Iya, jadi Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi dari Allah. Salah satu Nabi Allah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi di sini ada 3 topik, yaitu yang pertama, kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua, masa dakwah Nabi Ibrahim, dan yang ketiga keteladanan dari Nabi Ibrahim. Langsung saja kita ke topik yang pertama ya, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini merupakan salah satu dari Nabi Allah. Nabi Ibrahim ini lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nah, ayahnya bernama Azar. Nah, ayah dari Nabi Ibrahim ini merupakan seorang pembuat patung yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Babilonia. Jadi Nabi Ibrahim ini tinggal di kawasan di daerah Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia ini pada saat itu dipimpin oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini sendiri dikenal sebagai seorang raja yang terkenal kejam pada rakyatnya. Semasa Nabi Ibrahim kecil, beliau sering membantu ayahnya menjual patung-patung berhala buatan ayahnya. Semasa berdagang tersebut, Nabi Ibrahim ini terkadang juga berpikir, kenapa orang-orang itu menyembah patung berhala ini? Padahal patung-patung berhala ini kan hanya sebuah patung buatan manusia. Terus kenapa orang-orang ini menyembahnya? Nah, selain berpikir mengenai patung-patung berhala tersebut, Nabi Ibrahim ini juga mencari-cari keberadaan Tuhan. Beliau juga berpikir, apakah matahari itu Tuhan, apakah bulan itu Tuhan, apakah bintang itu Tuhan, dan sebagainya. Nah, kisah dari Nabi Ibrahim mencari keberadaan Tuhan ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Nah, sekarang kita ke topik yang kedua, yaitu masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi, jadi Nabi Ibrahim ini tinggal di daerah Babilonia, di kerajaan Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia ini masyarakatnya punya satu tradisi, yaitu tradisi berburu ke hutan. Jadi pada hari tertentu mereka semua masyarakat dari kerajaan Babilonia itu pergi ke hutan untuk berburu. Nah, pada saat itu bertepatan dengan tradisi tersebut. Jadi semua penduduk kerajaan Babilonia pergi ke hutan untuk berburu, tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ikut dalam tradisi perburuan tersebut. Nah, setelah seluruh penduduk kerajaan Babilonia meninggalkan kota mereka, rumah-rumah mereka, nah kemudian ini Nabi Ibrahim pergi ke tempat peribadatan masyarakat Babilonia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung berhala yang ada di tempat peribadatan masyarakat Babilonia tersebut. Setelah sampai di tempat peribadatan, tempat sesembahan para penduduk kerajaan Babilonia, Nabi Ibrahim mulai menghancurkan semua patung-patung sesembahan yang ada di tempat peribadatan tersebut. Jadi semua patung yang ada di sana dihancurkan dan disisakan satu patung yang paling besar. Nah, kemudian kapak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semua patung-patung berhala tersebut dikalungkan kepada patung yang paling besar, patung yang tidak dihancurkan tadi, yang paling besar. Nah, setelah mengalungkan kapaknya pada patung yang paling besar tersebut, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan tempat peribadatan dari penduduk kerajaan Babilonia tersebut. Kembalilah Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Dan singkat cerita, setelah para penduduk kerajaan Babilonia pulang dari tradisi berburu tersebut, mereka terkejut. Kenapa patung sesembahan mereka itu hancur semua dan hanya tersisa satu patung yang paling besar dan ada kapak yang dikalungkan di leher patung itu tersebut juga. Nah, karena pada saat itu hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak ikut dalam perburuan, tradisi berburu, maka dicurigailah Nabi Ibrahim, sehingga para penduduk kerajaan Babilonia kemudian memanggil Nabi Ibrahim untuk menghadap kepada Raja Namrud untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Setelah Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud, kemudian Raja Namrud berkata, "Kenapa engkau menghancurkan patung-patung sesembahan para penduduk?" Nah, Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Aku tidak menghancurkannya. Patung yang paling besar itulah yang menghancurkannya. Lihat saja, di lehernya terdapat kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung lainnya." Mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim tersebut, Raja Namrud pun murka. Bagaimana mungkin sebuah patung yang tidak bisa bergerak bisa menghancurkan patung-patung lainnya? Itu kan tidak masuk akal. Mendengar jawaban dari Raja Namrud tersebut, Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Jika engkau mengetahui bahwa patung-patung berhala tersebut tidak bisa bergerak, hanyalah sebuah patung buatan manusia, lantas mengapa kalian semua menyembahnya? Mengapa kalian semua menjadikan patung tersebut sebagai Tuhan?" Nah, mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim ini, Raja Namrud pun semakin marah. Kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Jadi singkat cerita, Nabi Ibrahim ini mulai dibakar oleh para penduduk kerajaan Babilonia. Setelah api mulai membesar, para penduduk kerajaan Babilonia ini terkejut karena tiba-tiba api padam dan Nabi Ibrahim masih dalam keadaan sehat, utuh tanpa ada luka sedikit pun. Jadi Raja Namrud beserta semua penduduk kerajaan Babilonia ini terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa selamat dari kobaran api yang begitu besar? Nah, setelah selamat dari kobaran api tersebut, Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada para penduduk bahwa alasan kenapa beliau bisa selamat dari kobaran api ini karena diselamatkan oleh Tuhan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian mengajak seluruh penduduk untuk meninggalkan berhala dan mulai menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Nah, cerita kisah tentang Nabi Ibrahim yang selamat dari dibakar hidup-hidup tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, sekarang kita ke topik yang ketiga, yaitu keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi berdasarkan kisah-kisah yang sudah Ibu ceritakan tadi, terdapat 3 keteladanan yang bisa kita teladani. Keteladanan yang pertama yaitu mencari dan meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim kan sudah mencari-cari keberadaan Tuhan, karena Nabi Ibrahim sendiri tidak meyakini bahwa patung berhala itu adalah Tuhan yang patut untuk disembah, sehingga beliau mencari-cari keberadaan Tuhan. Apakah matahari itu Tuhan? Apakah bulan itu Tuhan? Apakah bintang itu Tuhan? Hingga pada suatu hari Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah lah merupakan satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah, yang harus disembah. Selanjutnya, keteladanan yang kedua yaitu selalu menaati perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini merupakan salah satu nabi yang paling taat kepada perintah Allah. Jadi saat Allah memerintahkan sesuatu, Nabi Ibrahim pasti akan melaksanakan perintahnya tersebut. Salah satu contohnya yaitu saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membunuh putranya, yaitu Ismail, maka disembelihlah Ismail tersebut. Nah, sebagai gantinya, Allah kemudian menggantikan Ismail dengan domba. Nah, selain itu ada juga saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan Ismail saat masih kecil di padang pasir, maka ditinggalkanlah istrinya Siti Hajar tersebut. Nah, karena ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah ini, kemudian Nabi Ibrahim mendapat gelar yaitu Khalilullah atau kekasih Allah. Dan keteladanan yang ketiga yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim yaitu keberanian merubah sesembahan penduduk kerajaan Babilonia yang dulunya menyembah berhala menjadi hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini sangat-sangat berani ya untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan ajaran tauhid. Jadi pada masa itu kan penduduk kerajaan Babilonia ini sangat berpegang teguh pada ajaran dari nenek moyang, agama dari nenek moyang mereka, sehingga secara turun-temurun penduduk kerajaan Babilonia ini selalu menyembah berhala, menjadikan berhala sebagai sesembahannya. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk berdakwah, untuk menegakkan ajaran tauhid, maka beliau berdakwah kepada para penduduk kerajaan Babilonia tersebut. Nah, pada awalnya dakwah dari Nabi Ibrahim ini mengalami penolakan ya dari para penduduk. Mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga pada suatu ketika saat Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat, yaitu yang salah satunya saat tidak dapat dibakar, tetap selamat walaupun dibakar hidup-hidup. Nah, di sini ada sebagian penduduk kerajaan Babilonia yang mulai mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, sehingga beberapa penduduk memutuskan untuk mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tersebut. Ya, jadi kisah keteladanan Nabi Ibrahim itu yang bisa kita teladani ada 3, yaitu yang pertama, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Yang kedua, selalu menaati perintah Allah. Dan yang ketiga, keberanian untuk menegakkan agama Allah. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, baik, terima kasih. Nah, setelah Ibu menjelaskan ini, dari anak-anak apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, gantian Ibu yang akan tanya sama anak-anak semua. Dengarkan baik-baik ya, Ibu mau tanya, kenapa Nabi Ibrahim tidak mampu untuk dibakar, tidak mempan saat dibakar?
Coba, siapa yang mau jawab? Atau Ibu tunjuk saja ya? Baik, Ibu tunjuk Mbak Putri. Ayo Mbak, silakan dijawab. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan saat dibakar hidup-hidup? Jadi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan saat dibakar hidup-hidup? Itu karena beliau sudah diberi mukjizat oleh Allah, Bu. Iya, bagus, pintar ya Mbak Putri. Jadi Ibu jelaskan lagi ya dari apa yang dijawab oleh Mbak Putri tadi. Jadi kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan saat dibakar hidup-hidup? Itu karena Nabi Ibrahim ini telah diberi mukjizat oleh Allah. Jadi saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh penduduk kerajaan Babilonia, Allah memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terluka sama sekali. Nah, selain itu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, jadi Nabi Ibrahim ini merupakan Khalilullah atau kekasih Allah. Jadi Allah akan senantiasa melindungi Nabi Ibrahim sehingga saat dibakar hidup-hidup pun Nabi Ibrahim dapat selamat dari api tersebut. Gitu ya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan beri tugas kalian ya. Jadi pada pertemuan minggu depan Ibu beri tugas anak-anak semua untuk mendemonstrasikan atau menceritakan kembali tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Jadi silakan dibentuk kelompok dan kemudian didiskusikan mau mendemonstrasikan apa tentang terkait kisah dari Nabi Ibrahim ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalau Ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.